Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Udin Muhyiddin, SIP MSI selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Maja, panitia prakerin yang telah mempersiapkan administrasi, tempat prakerin, serta memberikan pembekalan kepada kami. Terima kasih juga kepada Bapak Asep Sudiana Permana, MPD selaku pembimbing sekolah, Bapak Heri Cahyadi, SST MT selaku pembimbing di DUDI. Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aradia Panusipandi Putri dari kelas 11 RPL 3 yang bertempat prakerin di Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas beberapa poin, di antaranya yaitu gambaran tentang instansi atau DUDI tempat prakerin. Yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan selama prakerin. Yang ketiga, kesan-pesan selama prakerin. Yang keempat, saran dan pendapat tentang lokasi prakerin. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu gambaran tempat prakerin. Tempat TKBMTI merupakan unit pelaksanaan teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan para guru-guru. Tempat TKBMTI ini juga memberikan layanan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia yang berlokasi di Jalan Pesantren Kilometer 2 Cibadak, Cimahi, Jawa Barat, di mana jam kerja dimulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore pada hari Senin sampai Kamis, sedangkan pada hari Jumat dimulai dari pukul 7 pagi sampai pukul setengah 5 sore. Lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu kegiatan yang saya lakukan selama prakerin. Pertama yaitu merevisi layout modul teknik energi biomasa. Modul tersebut bersumber dari gg.gg/modul 2019. Project yang kedua yaitu pembuatan template aplikasi. Sebelumnya dibentuk 5 kelompok yang terdiri dari dua orang, dan di samping saya ini merupakan tampilan halaman utama dari proyek tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu pembuatan aplikasi manajemen bengkel berbasis web. Ini merupakan judul dari laporan yang saya buat. Dan di sini kita menggunakan metode waterfall, di mana yang pertama analisis. Kita menganalisis terlebih dahulu apa yang dibutuhkan dalam aplikasi manajemen bengkel tersebut. Yang pertama yaitu menentukan aktor, kedua fungsionalitas, ketiga kebutuhan fungsionalnya. Selanjutnya membuat desain, ada desain web dan desain database untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem sehingga informasi yang dihasilkan dapat terkumpul dengan baik. Tapi karena waktu yang singkat, kami melewati proses ini. Kami mengambil template yang sudah ada. Tahap yang ketiga yaitu penulisan kode-kode program, di mana kita membuat coding melalui aplikasi editor teks untuk menampilkan web yang telah kita desain. Penulisan program juga untuk menghubungkan ke database. Yang pertama itu kita membuat file koneksi. File ini berfungsi untuk menghubungkan web dengan database yang telah dibuat di tahap desain tadi. Dalam proyek ini juga kita membuat form login untuk membatasi user saat login, dan di samping merupakan singkat dari login dan tampilannya. Setelah berhasil login, maka user akan diarahkan ke halaman utama, memilih menu-menu sehingga dapat melakukan create, read, update, dan delete. Create yang berarti membuat sebuah data baru. Di aplikasi ini kita dapat menambahkan data, lalu dapat dilihat di daftar data. Setelah itu, kita dapat mengedit apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan data, dan kita pun dapat menghapusnya berdasarkan
kode bahan. Tetapi tidak langsung hapus, kita bertanya terlebih dahulu kepada user apakah yang akan dihapus untuk mengimbangi kesalahan yang terjadi. Selain perlu di sana juga, kita menambahkan fitur pencarian untuk memudahkan dalam mencari data. Lanjut ke penormalisasian tabel. Ini dilakukan untuk mengurangi redundansi data dan memastikan dependensi data berada tabel yang tepat. Di sini ada tabel peminjaman alat yang awalnya hanya peminjaman alat saja, tapi menurut kami itu ini kurang baik dalam sebuah sistem. Dan lanjut kita mencabangkan menjadi dua tabel. Yang pertama tabel peminjaman alat dan yang kedua tabel pengembalian alat. Selanjutnya trigger. Trigger ini merupakan perintah SQL yang dijalankan secara otomatis sesuai dengan sintaknya. Di sini ada peminjaman. Saat dipinjam, jumlah dari bahan tersebut akan berkurang secara otomatis. Dan jika dikembalikan, begitupun saat dikembalikan jumlahnya akan bertambah sesuai sintak yang telah ditambahkan. Selanjutnya jika telah selesai, kita dapat logout, yaitu keluar dari web tersebut dan terarah kembali ke forum login. Tahap yang keempat yaitu tahap pengujian. Tahap ini untuk menghindari banyaknya bug atau error, dan ini sangat penting dilakukan sebelum aplikasi tersebut diberikan kepada customer. Dan pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk menghostingnya di server BMTI menggunakan aplikasi WinSCP. Lalu menambahkan password di file koneksi. Setelah berhasil di hosting, kita menganalisis kesalahan yang terjadi. Ternyata kita menemukan warning di saat forum login tersebut. Tapi ini dapat teratasi dengan mendouble klik 2 kali tombol login. Tetapi warning tersebut belum sempat kami hilangkan karena waktu yang tidak mencukupan. Dan mungkin proses pengujian program ini dapat dilanjutkan bertahap. Setelah pembuatan aplikasi manajemen bengkel, kita diarahkan untuk membuat blog pribadi menggunakan content management system di WordPress, di mana kita membuat WordPress itu menggunakan website resmi WordPress itu sendiri. Cara membuat WordPress itu ada 3 cara. Yang pertama cPanel, yang kedua localhost, dan yang ketiga menggunakan website resmi WordPress. Dan berikut merupakan tampilan dari halaman utama blog pribadi yang saya buat dengan domain cryptgrub.wordpress.com. Yang terakhir yaitu pembuatan aplikasi PPDB berbasis desktop menggunakan Microsoft Visual Studio.net. Karena waktu yang singkat, kami membuat aplikasi PPDB sederhana dengan menggunakan 2 tabel di samping. Lalu, mendesain tampilan dan membuat codingan. Pertama, kita membuat forum login dan menambahkan kode-kode program. Dan setelah berhasil login, maka akan terarah ke halaman utama. Di sana terdapat menu pendaftaran dan data siswa. Misal kita mengklik pendaftaran, di sana akan muncul forum pendaftaran, lalu akan tersimpan di database yang telah dibuat. Lalu akan muncul di forum data siswa yang telah dibuat. Di sini kita dapat melakukan konfigurasi berupa hapus, ubah, detail, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga yaitu kesan-kesan selama prakrin. Bagi saya ini merupakan pengalaman yang sangat berarti. Kita diajarkan bagaimana tentang dunia lapangan. Tidak hanya itu, kita juga diajarkan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan bahkan kita diwajibkan untuk bisa membuat aplikasi. Lalu diberi pemahaman tentang jurusan RPL yang sebenarnya. Lalu poin yang terakhir yaitu pendapat tentang lokasi prakrin, apakah sudah sesuai dengan jurusan atau tidak. Menurut saya ya, di P4TK BMT ini kita harus mengerjakan proyek sesuai dengan jurusan, sehingga pemahaman yang diberikan sekolah dapat diimplementasikan di dunia usaha atau dunia industri, begitupun sebaliknya. Mungkin
hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila jika ada salah pengucapan gelar, materi, dan lain sebagainya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.